Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendahului ibadah awal tahun saat ini, perkenankanlah kami mengucapkan selamat tahun baru 2015. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi senantiasa menyertai kita sekalian. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama dengan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut. Khusus bagi para orang tua, dengan ini kami ingatkan bahwa kebaktian anak atau sekolah minggu, baik di Panglima Polim maupun di cabang-cabangnya, serta kebaktian remaja, baru akan dimulai lagi pada hari Minggu 11 Januari yang akan datang. Kelas katekisasi sementara ini masih diliburkan dan akan dimulai lagi hari Selasa 13 Januari untuk kelompok asuhan Pendeta Yanu Widyo Pramono, dan pada hari Rabu 14 Januari untuk kelompok asuhan Pendeta Tohom Marison Pardede. Mohon perhatian para peserta katekisasi yang berkepentingan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Geat Yatiani dengan nomor anggota 11507 dari wilayah 8, istri dari Bapak Zendrato, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2014 pukul 23.45 dengan alamat Jalan Gang Murni RT 005 RW 07 15R Pasar Jumat. Kami mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Terakhir, kembali kami mengharapkan kerjasama semua pihak, khususnya bagi yang membawa pesawat telepon genggam. Kami mohon agar pesawatnya dinonaktifkan selama kebaktian ini berlangsung. Dalam rangka tahun baru, ibadah kita hari ini menggunakan liturgi khusus dan dilayani oleh Bapak Pendeta J.H. Wirakotan. Melanjutkan ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan berdiri dan marilah kita ikuti bersama bagian awal liturgi khusus hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakannya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Yang baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala terang
bagi rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta yang telah mengutus Juru Selamat bagi dunia. Amin. Kasih Yesus Sang Sahabat yang telah datang menyertai kita. Siapakah yang dapat menambahkan sahasta pada usia manusia? Hanya Tuhan yang sanggup bertindak. Dialah pencipta langit dan bumi yang sungguh hadir di dalam dunia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dalam setiap detik yang berdetak maju. Kini dan selamanya, Tuhan tetap sama dalam kesetiaannya. Kepadanya kita senantiasa bersyukur. Dialah Juru Selamat. Dialah Immanuel, terang kehidupan yang selalu ada dan menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, tahun berganti tahun, masa berganti masa. Pada tahun yang baru ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami sering melupakan-Mu dan lupa memuliakan Allah. Perbuatan kami sering menyakiti teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kami sering merasa iri hati, dendam, benci, dan tidak menghormati sesama kami, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbarui kami dari segala dosa-dosa kami. Biarlah dosa-dosa tersebut tidak lagi kami ulangi. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Manusia
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa salah kita, marilah kita terima apa yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya dahulu kata, demikian bunyinya. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan kita. Dialah yang menebus kita dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong kita sejak zaman dahulu kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di awal tahun yang baru 2015 ini, saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yohanes, Injil yang keempat. Yohanes pasalnya yang ke-8 dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai 19 yang akan dibacakan oleh seorang penetua. Dan adapun tema pemberitaan firman Tuhan yang didasarkan pada pembacaan tadi ialah melangkah bersama Sang Terang, sumber kehidupan. Sebelum kita membaca
dan mendengarkan akan firman Tuhan, mari saudara kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyeberangkan kami dari tahun 2014 melangkah masuk di tahun 2015 yang baru ini. Kami mengucap syukur karena Engkau juga memberikan kesempatan dan semangat serta sukacita untuk mengawali tahun ini bersama dengan kebaktian di rumah Tuhan. Bapa di surga, kami tetap rindu untuk bersama dengan Tuhan di dalam menjalani tahun ini. Dan untuk itulah kami membutuhkan sangat akan tuntunan Tuhan melalui firman-Mu yang indah. Tolong kami yang penuh kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan ini. Kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, agar sebentar ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh mengerti dengan baik dan memahaminya dengan benar. Bahkan lebih dari itu, mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan apa yang Kau pesankan, karena kami rindu hidup dalam damai sejahtera memuliakan Engkau. Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Tuhan firman yang hidup, kami mohon doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus pada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah saudara pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat tahun baru saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, kita semuanya tentu tahu
bahwa setiap hari kita berkenalan dengan matahari yang memberi terang dalam hidup kita. Dan kita tahu juga betapa fungsi dari matahari itu begitu banyak bagi seluruh makhluk di bumi ini. Terang matahari luar biasa pentingnya. Mustahil, saudara, ada kehidupan tanpa matahari. Saya akan mengangkat 3 hal yang penting dan utama dari terang matahari. Yang pertama, saudara, terang matahari memberi penerangan dalam hidup kita, memberi penerangan kepada mata kita, sehingga kita bisa berjalan dan tidak menabrak tembok ataupun terjerumus ke dalam solokan. Dengan terang matahari kita boleh melihat jalan kita yang tidak menyesatkan dan menuju pada tempat yang kita tuju. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, terang matahari juga memberi energi kepada kita, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada semua makhluk, sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang, berbuah-buah. Dokter pun selalu menasihati kita kan, agar paling sedikit 10 atau 15 menit di bawah sinar matahari untuk mendapatkan vitamin E katanya, yang sangat penting. Ya. Dan yang ketiga, saudara, terang matahari juga memberikan kehangatan bagi kita. Kehangatan bagi tubuh kita. Bayangkan, saudara, kalau saudara ada di kutub utara atau kutub selatan, di mana terkadang tidak ada sinar matahari dan dalam kedinginan apa rasanya. Tetapi dengan adanya terang matahari, tubuh kita merasa hangat. Tetapi juga kehangatan antara kita, sehingga kita bisa berkomunikasi satu dengan lain, bersahabat, bertukar pikiran, dan bergaul, bersenda gurau, bersuka cita. Itulah, saudara, 3 fungsi utama dari matahari. Tiada kehidupan di dunia ini tanpa terang matahari. Tidak heran, saudara, jika dahulu di antara orang-orang yang masih cepat pikirannya mendewakan matahari dan menyembah-nyembah matahari sebagai sumber kehidupan mereka. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini berbicara juga tentang terang, saudara, sang terang. Siapa sang terang itu? Terang matahari yang kita butuhkan? Ya. Kita tidak bisa menghindar dari terang matahari kalau kita masih mau hidup di bumi ini. Tiap hari kita juga membutuhkan terang matahari. Akan tetapi yang dimaksud dalam tema kita sang terang itu ialah Yesus Kristus. Mari saya ingin kita memperhatikan ayat yang pertama dari pembacaan kita tadi, ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus memproklamirkan dirinya, menyatakan, menyaksikan bahwa dirinya adalah terang dunia. Ini tentu satu kiasan dan ada maksudnya, saudara, yang perlu kita pelajari dan fahami. Dan tadi dikatakan agar supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Kegelapan apa? Dan memperoleh hidup yang bagaimana? Dalam petunjuknya yang lain, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12, saudara. Maaf,
ayatnya yang ke-19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku juga." Tuhan Yesus menjawab ini kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, saudara, yang menyangkal dan tidak percaya akan pengakuan Yesus sebab bahwa dia adalah terang dunia. Dan Yesus menjawab, "Memang kamu tidak mengenal itu karena kamu tidak mengenal Bapa." Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa untuk mengenal Bapa hanyalah melalui dirinya. Untuk mengenal Bapa dengan baik dan benar adalah dengan mengenal Yesus Kristus. Sehingga tidak mengenal hanya dengan pengetahuan, tetapi mengenal betul-betul mengenal dengan sejati dalam hati. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya pengenalan kita pada Yesus Kristus. Dan sekali Tuhan Yesus pernah memperkenalkan dirinya juga kepada murid-muridnya dengan pernyataan seperti yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia mengatakan 3 hal seperti ini, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan mengenal Yesus, kita dapat datang kepada Bapa. Ada 3 hal dinyatakan di sini, saudara, yang sangat-sangat penting bagi kita. Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus menyatakan diri tidak hanya sebagai terang dunia, tapi dia juga adalah jalan. Yesus tidak mengatakan aku penunjuk jalan. Para nabi, para imam, rasul-rasul, ya bahkan kami para pendeta pun hanya penunjuk jalan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Tetapi Yesus Kristus adalah jalan itu sendiri, saudara. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa siapa yang mengikut dia, mengikuti jalan yang dia tunjukkan, yang dia buat. Itulah yang menghantar dia kepada kehidupan yang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang Farisi waktu itu menentang Yesus. Karena mereka mengandalkan akan hukum Taurat sebagai pembenar dirinya. Mereka mengira bahwa dengan mematuhi hukum Taurat, mereka dapat membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Padahal hukum Taurat mempunyai 2 fungsi. Pertama hanya untuk membuat orang mengenal dirinya sebagai orang berdosa. Dan yang kedua menghantar orang berdosa kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, kita yang mengenal Yesus Kristus dan menerima sebagai Juru Selamat kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan membenarkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu membenarkan diri kita sendiri, saudara. Sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang berhutang, mana mungkin kita membayar hutang kita sendiri dengan kemampuan kita sendiri? Mana mungkin kita menghapus dosa kita sendiri? Kecuali Tuhan, kepada siapa kita telah berbuat salah dan dosa. Dan dalam Yesus Kristus melalui salib dan kebangkitannya, Ia telah membenarkan kita, sehingga kita diterima, diperhitungkan sebagai orang-orang benar. Dan saudara, jalan kebenaran yang Yesus berikan kepada kita ini mau menghantar kita kepada kehidupan. Kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan pada Allah, kehidupan yang kekal itu.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita semua yang di sini sudah mengenal Tuhan Yesus. Sejak awal Advent tahun lalu, kita terus-menerus diperkenalkan pada Yesus Kristus sebagai sahabat. Sahabat yang sabar, yang sejati, yang penuh rahmat, yang peduli, yang sudah datang, yang sejati, dan akhirnya memuncak sahabat sebagai juru selamat dunia, sebagai juru selamat kita, yang membebaskan kita dari kuasa dosa, yang berarti juga mau membebaskan kita dari kegelapan hidup yang disebabkan oleh kuasa dosa. Yesus Kristus, juru selamat hidup kita yang kekal. Oleh karena itu, saudara, betapa bersyukurnya kita. Allah telah mengutus Dia datang ke dalam dunia ini, agar supaya kita mengenal Allah Bapa dengan baik, mengenal rencana, misi keselamatannya bagi manusia, bagi saudara dan saya. Pengenalan ini sangat penting, saudara. Oleh karena kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita bisa mengenal Allah itu langsung secara instan. Betul, saudara? Pengenalan yang benar adalah merupakan suatu proses, saudara, yang terus-menerus harus kita lakukan. Ya. Itulah sebabnya ada gereja, di mana orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan dipelihara, agar supaya mereka terus-menerus mengenal Tuhan lebih baik, lebih benar, dan lebih benar. Oleh karena itu, saudara, kita tidak hanya melangkah memasuki tahun 2015 ini bersama dengan Tuhan Yesus Sang Terang itu, tapi marilah kita melanjutkan langkah-langkah kita seterusnya sepanjang tahun 2015 ini, tetap bersama dengan Dia, tetap bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang itu, agar pengenalan kita makin hari makin terus meningkat, dan kita mengenal lebih baik, lebih baik, lebih baik. Persekutuan dalam gereja ini dengan segala macam programnya tidak lain dan bukan secara dimaksudkan agar supaya jemaat makin hari makin mengenal akan Tuhan Allah kita dengan baik, saudara. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan juga makin akrab, makin dekat, makin intim, di samping persekutuan kita dengan sesama kita, orang-orang beriman. Saudara, ada janji Tuhan Yesus juga yang mau memperkuat akan persekutuan kita. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 17, saudara, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya pada masa Advent dan Natal, yaitu roh kebenaran. Dia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan dia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus Kristus sebagai manusia telah meninggalkan dunia ini, tetapi Roh Kudus penggantinya mau menyertai kita selama-lamanya, saudara. Ingat, bukan sewaktu-waktu, bukan kadang-kadang. Apa artinya? Artinya akan menyertai kita dimanapun, kapanpun.
dan dalam keadaan kita yang bagaimanapun, dalam suka maupun duka, dalam senang maupun susah, dalam pergumulan ataupun dalam kelegaan. Pegang janji Tuhan ini, saudara. Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara. Dan lebih daripada itu juga, saudara, Roh Kudus menyertai kita juga untuk mengajar kita. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang 26 mengatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita manusia lemah seling lupa kan? Seling alpa. Dan sering tidak mengerti. Tetapi Roh Kudus berjanji mau mengajar kita, memberi penerangan kepada kita, dan mau menolong kita, agar supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih sejati, lebih benar lagi. Oleh karena itu, terbukalah pada Dia, saudara, setiap saat, kapanpun dan dimanapun, agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak hanya pada waktu kita berdoa, saudara. Tidak hanya pada waktu kita kebaktian. Tidak hanya pada waktu kita membaca Alkitab. Tetapi setiap saat, kapanpun. Sampai Rasul Paulus menekankan bahwa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Apa artinya itu? Artinya ya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan kita yang bagaimanapun, Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Puji syukur, saudara. Orang tua kita tidak pernah menyertai anak-anaknya selalu, kan? Suami kita tidak menyertai istri selama-lamanya, istri juga demikian. Karena keterbatasan kita masing-masing. Tetapi Roh Kudus mau bersama dengan kita senantiasa. Saudara-saudara sekalian, itulah maksud daripada rencana Tuhan sebagai sahabat yang menyelamatkan. Dia mau menyelamatkan kita dari kegelapan dunia yang disebabkan oleh dosa. Mau membebaskan kita dari hidup dalam kegelapan yang mencekram kita, yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita mengerikan. Bayangkan, saudara, kalau saudara berada di dalam kegelapan, apa yang saudara buat? Tidak ada yang saudara dapat buat. Hanya kecemasan, ketakutan, kengerian. Tuhan tidak ingin ketika kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kesakitan, kita berada dalam kegelapan. Tetapi meskipun harus menanggung beban-beban itu, kita disinari oleh Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan pertolongannya. Dan inilah, saudara, yang harus kita lakukan. Langkah-langkah seperti inilah yang harus kita teruskan sepanjang tahun 2015 anugerah Tuhan ini. Agar supaya kita memperoleh kehidupan damai sejahtera. Agar supaya kita boleh hidup bahagia, memuji, memuliakan Tuhan. Tapi, saudara, kita toh harus jujur dan menyadari bahwa ada tantangan yang selalu menghadang kehidupan kita. Ada musuh yang selalu juga mau menerkam kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan dibebaskan dari kegelapan. Oleh karena itu, saudara, kita perlu mewaspadainya. Yohanes dalam suratnya yang pertama, pasal pertama ayat 5 sampai 7 mengatakan begini, saudara. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu,
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Beberapa poin penting saudara, yaitu bagaimana agar supaya kita bebas dari kegelapan, hidup senantiasa dalam terang Dia, dalam persekutuan dengan Sang terang saudara, agar supaya kegelapan itu tidak mencengkram kita. Dalam dunia modern sekarang yang luar biasa saudara, kita boleh bersyukur dengan kemajuan iptek, ilmu dan teknologi. Ya, betapa tidak saudara, yang luar biasa. Contoh, beberapa tahun yang lalu mata saya kabur, dioperasi katarak saudara, hanya setengah jam diganti lensa, terus bisa melihat terang. Luar biasa. 1 jam kemudian boleh pulang. Coba, beberapa puluh tahun yang lalu bisa. Handphone yang begitu kecil saudara, sekarang bisa kita berkomunikasi dengan saudara kita atau teman kita di seberang dunia yang lain. Beberapa hari yang lalu saya baru diajari anak saya untuk video call, bicara muka dengan muka. Luar biasa saudara, sungguh mengagumkan saudara. Dan ini patut kita syukuri berkat Tuhan, memudahkan hidup kita, menolong kita. Tapi jangan lupa, kuasa kegelapan juga memakainya saudara untuk menghancurkan kita. Narkoba dengan semua turunannya saudara, bukankah itu juga hasil iptek yang bisa menghancurkan generasi kita? Tapi HP juga saudara bisa menjadi alat kegelapan. Betapa banyak orang yang sudah ditipu melalui HP. Bahkan uangnya dipindahkan dari rekeningnya kepada rekening yang lain. Bahkan HP pun dipakai untuk menjadi monitor oleh teroris. Meletuskan bom, menghancurkan kelompok orang. Nah saudara, iptek luar biasa kita syukuri dan kita manfaatkan, harus kita kuasai. Tapi pada pihak lain saudara, itu pun dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan kita. Saya bukan menakuti saudara, tapi itu pun akan kita hadapi sepanjang tahun 2015. Mampukah kita menghadapi sendiri? Dan disinilah saudara betapa pentingnya Sang terang itu, sumber kehidupan kita yang kekal. Untuk kita terus bersekutu dengan Dia, mengenal Dia dengan baik, melalui kegiatan, acara-acara gerejawi yang diadakan, baik di gedung ini, baik di kelompok-kelompok lain, baik di wilayah-wilayah dan sebagainya. Oleh karena itu saudara, betapa pentingnya kita melanjutkan akan persekutuan itu bersama dengan Tuhan. Dan jikalau saudara betul-betul mengamini hal ini, marilah, sebagaimana telah dianjurkan dalam masa raya Advent dan Natal, untuk menjadi sahabat bagi sesama kita yang peduli. Pikirlah, carilah, apakah ada anak saudara-saudara, apakah ada teman-teman saudara yang belum mendengarkan berita ini, yang belum mengenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat yang menyelamatkan kita. Ceritakan kepada mereka saudara, agar mereka juga
boleh mengalami seperti kita, hidup damai sejahtera memuliakan Tuhan. Setuju saudara? Saya mau mengakhiri akan khotbah saya ini saudara, bersama dengan keluarga pendeta dan pelayan jemaat kita menyanyikan satu lagu, yaitu lagu I Love to Tell the Story. Dan nanti sesudah kita menyanyikan lagu yang pertama ini, kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu versi Kidung Jemaat, Kusuka Menuturkan.
yang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mengawali doa syafaat kita, saudara, paduan suara keluarga pendeta dan tenaga pelayan jemaat akan menyanyikan satu lagi lagu yang berjudul This I Pray, ini doaku. Kita menyatukan hati dan pikiran kita memanjatkan doa syafaat kita bersama. Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang Maha Kasih, Maha Murah, pemelihara hidup kami. Kami tetap ingin seperti yang barusan kami nyanyikan, untuk menjadi pelindung kami,
menjadi gembala kami, agar supaya perjalanan hidup kami sepanjang tahun yang baru ini aman, sentosa, damai, sejahtera. Di dalam kami terus memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati persekutuan jemaat-Mu di sini, berkati seluruh kegiatan yang diadakan gereja ini, untuk Kau pakai agar kami jemaat Tuhan makin hari makin mengenal Engkau dengan baik, sehingga hidup kami benar-benar mengalami damai sejahtera, dan kami berbuah-buah memuliakan Tuhan. Bapa di surga, antarlah kami langkah demi langkah, baik pribadi, keluarga, maupun keluarga besar jemaat kami ini, menjalani tahun yang baru anugerah Tuhan ini. Jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka, jauhkan kami dari sakit penyakit, bebaskan kami dari segala pergumulan dan beban-beban kehidupan yang menggelapkan hidup kami. Biarlah kami boleh terus diterangi oleh Tuhan, sehingga perjalanan yang benar kami menuju kepada Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk mereka anggota jemaat kami ya Tuhan, yang karena terganggu oleh kesehatan maupun oleh masalah-masalah hidup lain. Tuhan terangi hidup mereka, agar mereka boleh melihat jalan keluar mengatasinya, dan keselamatan pembebasan mereka dari kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ini ya Tuhan, yang bertubi-tubi mengalami musibah, bencana alam. Oh Tuhan, tolong hiburkan, kuatkan, dan juga mampukan pemerintah untuk menolong korban-korban, keluarga-keluarga dari korban yang menderita Tuhan. Kami juga berdoa untuk kemampuan pemerintah melayani masyarakat banyak, khususnya mereka Tuhan yang tersingkir, yang tersisih, yang terlupakan, yang terpinggirkan, bahkan yang miskin, agar supaya mereka boleh mendapatkan peningkatan hidup yang baik. Kami juga berdoa untuk mereka ya Tuhan yang sudah mendapat berkat Tuhan, yang sudah menjadi kaya raya, agar mereka Tuhan tegur dan mereka pakai ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk melaksanakan social responsibility mereka Tuhan, agar supaya mereka juga dapat membantu pemerintah dalam menyejahterakan rakyat kami. Ya Bapa yang di surga, kami mau berserah diri menjalani tahun 2015 ini tetap setia dan taat mengikut Tuhan Yesus Kristus. Inilah permohonan dan doa kami Bapa. Dan kami mau mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Saudara-saudari, bersyukurlah kepada Tuhan, rahmat-Nya selalu indah dan menyegarkan kehidupan setiap orang yang setia berserah dengan penuh iman kepadanya. Di dalam tahun baru hati
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ini dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau menganugerahkan kami 1 tahun yang baru, agar kami dapat mengalami dan menyaksikan lebih banyak lagi kasih-Mu di dunia ini. Tolonglah kami menerima tahun baru ini sebagai tahun rahmat Tuhan. Di sini kami menyampaikan persembahan syukur kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang mengkuduskan persembahan kami ini agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon perhatian saudara, sebentar seusai kebaktian ini kami keluarga pendeta dan tenaga pelayan jemaat ingin memberi salam ucapan selamat tahun baru kepada saudara sekalian. Oleh karena itu nanti pada waktu nyanyian terakhir mengiring prosesi, kami mohon kesabaran saudara-saudara memberi waktu 1 menit saja bagi mereka untuk berbagi ke pintu timur dan pintu selatan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, Tuhan senantiasa berjalan bersama kita.
Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Terimalah akan berkat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, lanjutkan memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kanyen kwengkos, siaham ikut kanyen kwengkos, siaham ikut kanyen kwengkos, siaham ikut kanyen kwengkos, siaham ba, oh siaham ikut kanyen kwengkos, siaham ba. Siaham ikutkan yang kwengkos. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Siaham ikutkan yang kwengkos, siaham ikutkan yang kwengkos, siaham ikutkan yang kwengkos.